Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Sinta. Di sini Ibu akan membahas mengenai pencemaran lingkungan dan bencana yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Apa yang dimaksud pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana komponen fisik dan biologis sistem bumi atau atmosfer tercemar menggunakan proses alami yang menyebabkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor seperti letusan gunung. Zat-zat yang mencemari lingkungan disebut polutan. Bisa juga berupa zat kimia, radiasi, atau panas. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Jenis-jenis pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Selanjutnya, mari kita jelajahi pencemaran lingkungan yuk. Pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi di mana air mengalami perubahan fisik, kimia, atau biologis yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor pencemaran air dibagi menjadi 4, yaitu limbah rumah tangga, lalu lintas transportasi air, limbah pertanian, dan limbah industri. Dampak dari pencemaran air yaitu naik suhu air, penurunan kualitas lingkungan, timbulnya penyakit, peningkatan populasi tanaman air. Upaya dari penanggulangan pencemaran air yaitu hemat air dan mengurangi bahan kimia. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor dan dampak dari pencemaran tanah yaitu faktornya seperti limbah pertanian dan limbah industri. Dampaknya yaitu berbahaya bagi kesehatan manusia dan zat kimia merusak ekosistem tanah. Upaya penanggulangannya yaitu seperti remediasi dan bioremediasi. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Faktor dari pencemaran udara yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dampak dan upaya penanggulangan pencemaran udara yaitu dampaknya efek rumah kaca, tumbuhan mati. Upayanya yaitu seperti reboisasi dan menggunakan energi ramah lingkungan. Selain pencemaran yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, terdapat juga beberapa bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau faktor manusia, yaitu seperti gunung meletus, angin puting beliung, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan longsor. Gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam di mana material seperti lava, abu vulkanik, dan gas-gas panas dikeluarkan dari dalam bumi melalui retakan atau lubang di permukaan tanah. Gunung meletus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, kerugian ekonomi, gangguan transportasi, perubahan iklim lokal, dan tsunami. Selanjutnya, banjir. Banjir merupakan peristiwa alam di mana air yang berlebihan menggenangi area yang biasanya kering. Ini dapat terjadi akibatnya hujan deras, meluapnya sungai, badai, kenaikan permukaan laut, atau kegagalan infrastruktur seperti bendungan dan tanggul. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, rumah, lahan pertanian, dan mengancam keselamatan manusia serta hewan. Tindakan pencegahan dan mitigasi seperti pembangunan tanggul dan perencanaan tata ruang yang tepat sangat penting untuk mengurangi dampak dari banjir. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya area hutan yang disebabkan oleh faktor alam atau aktivitas manusia. Kebakaran ini terjadi karena berbagai penyebab seperti cuaca kering, petir, atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan. Dampak yang luas dan serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa dampak utamanya yaitu kerugian ekologis. Kebakaran hutan dapat merusak ekosistem alami, menghilangkan habitat satwa liar, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Tanaman dan pohon yang terbakar juga mengeluarkan karbon atmosfer, berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya, longsor. Longsor merupakan peristiwa geologis yang terjadi ketika massa tanah, batuan, atau puing-puing lainnya bergerak menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Faktor-faktor yang dapat memicu longsor antara lain yaitu hujan lebat, gempa bumi, erosi, aktivitas manusia, dan perubahan dalam struktur tanah atau batuan. Longsor dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, lingkungan, dan mengancam nyawa manusia. Upaya untuk mencegah perubahan kondisi alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan reboisasi dan penghijauan, mengelola sampah dengan lebih baik, menghemat dan melindungi sumber daya air, menerapkan pertanian berkelanjutan, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan, mengembangkan teknologi hijau, meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Kesimpulannya yaitu pencemaran lingkungan dan bencana alam saling berkaitan, sering diperburuk oleh aktivitas manusia. Pencemaran dan industri pertanian dan urbanisasi merusak ekosistem, sementara deforestasi dan pembangunan tak terancam memperparah bencana alam. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca meningkatkan frekuensi bencana. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.